Shalom keluarga Allah, selamat datang kembali di pemuritan hari ini. Kali ini saya mau sharingkan satu firman Tuhan yang judulnya Keep on following Jesus. Terus ikuti Yesus. Tahukah saudara, kita disebut orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, the follower of Jesus Christ. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengikut Kristus. Dalam hidup kita harus terus mengikut Kristus. Bukan cuma menyebut diri kita sebagai orang Kristen, akan tetapi kita terus mengikuti firman Kristus, petunjuk Kristus, rema Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Kenapa? Kita baca Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, coba Anda lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Dia ngomong bahwa dia adalah terang dunia. Jadi kalau kita jalan ngikuti terang, hidup kita pasti terang. Nggak mungkin kita ngikuti terang, terus kemudian hidup kita gelap. Impossible. Nggak mungkin. Kalau saudara ngikuti terang, Anda ngikuti Yesus, dan dia adalah terang dunia, maka pasti dan pasti hidup kita akan jadi terang. Masa depan kita akan jadi terang. Keluarga kita jadi terang. Kesehatan kita jadi terang. Setiap aspek hidup kita dibuat jadi terang kalau kita mengikuti terang. Kita mengikuti Kristus. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk ambil komitmen di dalam hidup kita. Kita nggak ngikuti pikiran kita sendiri. Kita nggak mengikuti rencana kita sendiri, kemauan kita sendiri, cara kita sendiri. No. Kalau kita terpisah dari terang, kalau nggak ada terang, hidup kita pasti dalam kegelapan. Berapa banyak orang yang hari-hari ini dalam kehidupannya gelap. Gelap itu jadinya ngeraba-ngeraba. Gelap itu jadinya takut. Gelap itu jadinya bingung. Banyak orang dalam keadaan yang seperti itu. Kenapa? Karena tanpa sadar, walaupun kita jadi orang Kristen, tapi kita berhenti ngikuti Kristus. Kita hidup berpikir dengan pikiran kita sendiri, ambil keputusan kita sendiri, melangkah dengan jalan kita sendiri. Gak heran semuanya gelap. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, semua yang gelap dalam hidup saudara dirubah jadi terang. Mulai hari ini pelayanan saudara jadi terang. Mulai hari ini pekerjaan, keuangan saudara jadi terang. Setiap aspek hidup saudara jadi terang. Kuncinya adalah keep on following Jesus. Terus ngikuti Yesus langkah demi langkah. Kita ngikuti petunjuknya, remanya, pewahyuannya yang dia berikan dalam hidup kita. Terus ikut Yesus. Tahukah saudara rahasia kenapa Daud dalam hidupnya selalu berkemenangan? Dalam hidupnya benar-benar terang benderang, gilang gemilang. Adalah karena dia belajar untuk terus mengikuti terang, untuk terus mengikuti petunjuk Tuhan di dalam kehidupannya. Saya mau bacakan ayat-ayat tentang kehidupan Daud ini sehingga kita bisa ngerti kalau hidup kita itu melangkah ngikuti Tuhan, maka hidup kita jadi terang. Kita baca 1 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Kenapa Daud di Gua Adulam? Karena dia dikejar-kejar, hendak dibunuh sama Raja Saul. Coba Anda bayangkan. Jadi kondisi Daud pada waktu itu sangat tidak baik. Dia sedang terdesak, dia sedang terjepit. Ya, dia ada di dalam keadaan yang tidak mudah. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Sama seperti Daud. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang.
Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Oke, jadi keadaannya penuh dengan masalah pada waktu itu. Tapi mari kita lihat bagaimana Daud yang menghadapi begitu banyak masalah, tapi dia bisa berkemenangan. Coba Anda lihat, Anda perhatikan. Kuncinya di ayat yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Kalimat terakhir berbunyi begini, Anda perhatikan. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud ngomong bahwa dia mau tahu, dia mau berdoa, dia mau mencari wajah Tuhan sampai dia tahu apa sih kehendak Tuhan, apa sih rencana Tuhan, apa sih yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupnya. Karena pada waktu itu dia belum tahu. Karena dia belum tahu, dia belum mau ambil keputusan. Karena dia belum tahu, dia belum mau ambil langkah-langkah. Dia nggak tergesa-gesa. Dia ngerti kalau dia belum tahu kehendak Tuhan, dia belum tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, dia seruduk sana seruduk sini, akhirnya dia akan kelelahan, akhirnya dia akan salah langkah, akhirnya dia akan binasa, celaka. Itu sebabnya Daud ngomong ketika dia menitipkan ayahnya dan ibunya sama raja di Moab, dia ngomong, ya, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Jadi Daud akan berdoa, mencari wajah Tuhan, berseru-seru, menanti-nantikan Tuhan sampai dia tahu. Begitu dia tahu, dia ambil langkah. Begitu dia tahu, baru dia mau ambil keputusan. Begitu dia tahu, dia baru maju, bergerak ngikuti petunjuk Tuhan itu. Karena itu, hidup Daud selalu ada di dalam terang. Raja Saul mau ngejar dia, mau menangkap dia, mau mencelakakan dia dengan cara bagaimanapun, tidak mungkin berhasil. Kenapa? Karena sekarang yang Daud ikuti adalah terang. Yang Daud ikuti adalah petunjuk Tuhan. Dan petunjuk Tuhan pasti menyelamatkan dia. Petunjuk Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Pertanyaan saya sama saudara, selama ini Anda memilih sabar menanti-nantikan Tuhan dulu sampai engkau tahu rencana Tuhan, sampai engkau dapat rema dari Tuhan, sampai engkau dapat petunjuk dari Tuhan. Atau saudara nggak ambil pusing dengan itu, Anda berpikir sendiri, ngambil keputusan sendiri, melangkah sendiri. Setelah kena masalah baru tanya sama Tuhan, baru datang nangis-nangis sama Tuhan. Nggak heran hidup kita dalam kegelapan terus. Hari ini saya ajak saudara belajar dari Daud. Kalau belum dapat rema dari Tuhan, jangan melangkah. Cari wajah Tuhan, ambil waktu berdoa, ambil waktu berpuasa, sampai engkau tahu apa yang Tuhan mau. Sampai sudah dapat rema dari Tuhan, sampai sudah ngerti apa yang Tuhan mau buat, sampai sudah tahu rencana Tuhan, Tuhan ngasih rema khusus, di situ engkau melangkah dengan iman. Seperti Daud, maka hidupmu akan ada dalam terang. Semua kegelapanmu akan disirnakan, dirubah jadi terang kemuliaan Allah bersinar dalam hidupmu. Oke? Saya ajak saudara baca lagi di 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8. Saya ajak saudara untuk melihat bagaimana Daud ini selalu bisa menaklukkan masalah-masalah besar yang dia alami dalam hidupnya dengan cara mengikuti petunjuk Tuhan. Ditulis begini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi ini adalah kisah ketika Daud ada di Siklag, dia pulang perang, terus kemudian menemukan perkemahannya sudah dibakar oleh musuh, hartanya dirampas, terus kemudian keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ya, dan juga istri dan anak-anak para pengikutnya semuanya ditawan. Dan mereka benar-benar terpukul dan terguncang berat. Daud dan orang-orangnya ngalami, dan Daud benar-benar terjepit dalam keadaan yang seperti itu. Ya, karena bukan hanya Daud kehilangan semua hartanya, keluarganya, ya, perkemahannya, tetapi sekarang Daud terancam mati karena
orang-orangnya sendiri yang sedang pedih hati mau melempari dia dengan batu. Nah, mari kita lihat ketika Daud terjepit seperti itu, apa yang dia lakukan? Coba nanti kita bandingkan dengan ketika saudara sedang terjepit, ketika saya sedang terjepit, apa yang kita lakukan? Ya, ketika orang ngancam kita, orang kritik kita, orang melakukan banyak hal, apa yang kita lakukan? Saya bacakan, ditulis begini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Coba Anda renungkan. Di sini para pengikutnya ngancem untuk melempari dia dengan batu. Hebatnya Daud tidak meresponi mereka. Fokus arahnya Daud nggak sama manusia. Fokusnya Daud sama Tuhan. Alkitab mengatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kalau saudara sedang menghadapi masalah yang besar, ayo evaluasi. Kita kebingungan ngurusi ini, ngurusi itu, membalas kritik, ya, mendengarkan perkataan manusia, atau saudara fokus menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan Allahmu. Jadi fokus saudara itu menentukan saudara jalannya kemana. Karena Daud fokusnya sama Tuhan Allahnya, padahal Tuhan itu adalah terang. Nggak heran hidupnya jadi terang. Kalau kita fokusnya sama masalah, semuanya tuh gelap, nggak heran hidup kita jadi gelap, kita jadi bingung sendiri. Jadi kalau Anda bingung, Anda sedang stres pada hari-hari ini, mesti evaluasi. Jangan-jangan yang kita lihat, perhatikan hanya masalahnya. Jangan-jangan kita kurang memperhatikan fokus sama Tuhan. Hari ini saya ajak saudara menguatkan kepercayaanmu pada Tuhan Allahmu. Haleluya. Lanjut ya. Ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Jadi Daud bukan hanya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah, tetapi sekarang Daud tanya petunjuk Tuhan. Ini harus ngejar nggak gerombolan itu? Ya, maju perang apa tidak? Melangkah apa tidak? Jadi dia minta sama Tuhan supaya Tuhan ngasih lampu hijau atau lampu merah. Yang mana Tuhan? Oke, ya. Terus begini. Dan ia berfirman kepadanya. Sekarang Tuhan berfirman, Tuhan bicara sama Daud. Ini kata Tuhan. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Luar biasa saudaraku. Jadi Daud ini begitu dapat rema dari Tuhan, baru dia dengan segenap hati, segenap kekuatan, dia kejar gerombolan orang-orang yang membumi hanguskan perkemahannya, yang menawan keluarganya. Daud kejar mereka karena dia dapat rema dari Tuhan dan Tuhan itu terang. Ketika Daud melangkah, dia mengalami terang kemuliaan Tuhan. Ada breakthrough, ada terobosan, ada kemenangan. Dia berhasil mengalahkan gerombolan penjahat itu. Dia berhasil mendapatkan kembali keluarganya. Dia berhasil mendapatkan kembali hartanya. Bahkan dia dapat rampasan yang sangat besar. Justru masalah dipakai Tuhan, dirubah, dibalik jadi mahkota. Wow, jadi kalau ngikuti terang, itu dapatnya adalah mahkota. Saya berdoa melalui semua masalah yang ada dalam hidupmu, yang engkau alami, justru mahkota. Tapi kuncinya, saudara harus belajar dari Daud. Minta petunjuk Tuhan. Anda kalau mau merenungkan apa yang dialami Daud, ya, dia kehilangan keluarganya, harta bendanya. Jadi secara logika manusia, ya kejar aja, ngapain tanya Tuhan segala. Gak ada waktu tanya Tuhan, cepat waktunya. Hampir habis nih, musuh semakin jauh, kejar. Banyak orang berpikir begitu. Saya yakin sama-sama Daud mengejar gerombolan itu. Tapi kalau dia melangkah tanpa rema, dan dia melangkah dengan rema petunjuk dari Tuhan, hasilnya akan berbeda. Jadi hari ini saya ajak saudara, ketika Anda mau mengambil keputusan yang penting di dalam
hidup saudara, di dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam pelayanan saudara. Saya ajak saudara doa, tanya Tuhan sampai dapat rema. Kalau Anda ngomong sama saya nggak dapat rema terus gimana? Saudara sabar, nantikan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu dia bicara sama Daud. Perhatikan, sekarang Roh Kudus juga bisa bicara sama kita. Tapi sabar, arahkan diri saudara, fokus terus sama Tuhan. Pasti Tuhan bicara. Dan begitu Tuhan bicara, Anda dapat rema, dapat instruksi dari atas, melangkahlah dengan iman. Engkau akan melihat kemuliaan. Oke, saya bacakan lagi ya. Ini menarik kisah tentang Daud. Anda akan melihat bagaimana Daud itu melangkah mengikuti terang. Makanya hidupnya benar-benar terang. Ya. Sekarang 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 20, terus lompat ayat 22 sampai 25. Ini kisah peperangan Daud melawan orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Jadi Anda harus ngerti, ini ada pasukan besar yang datang untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ayat 19 perhatikan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi di tengah peperangan, Daud punya waktu menyempatkan diri tanya Tuhan. Banyak orang lagi sibuk kerja tapi nggak sempat berdoa, nggak sempat tanya Tuhan, makanya kalah terus, makanya salah ambil keputusan. Hari ini saya aja sudah di tengah peperangan besar dalam hidupmu, di tengah perjuanganmu, di tengah pekerjaanmu, di tengah kesibukanmu, di tengah pelayananmu. Ambil waktu, tanya Tuhan, doa sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Lanjutkan ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Perhatikan. Jadi ini adalah kebiasaan Daud. Dia mau maju perang. Kalau raja-raja lain ya pokok maju aja. Maju perang aja. Atau sebagian raja mengambil pertimbangan, hitung-hitungan, untung ruginya, bakal menang apa kalahnya. Secara manusia. Tapi tidak dengan Daud. Keputusannya maju perang apa tidak, benar-benar murni didasarkan Tuhan ngomong apa, petunjuk Tuhan apa, itu dia kerjakan, itu yang dia lakukan. Oke, saya lanjutkan. Tuhan menjawab Daud. Oke, sama seperti Tuhan menjawab Daud, saya berdoa mulai hari ini Tuhan menjawab doa saudara. Tuhan menjawab ketika engkau minta petunjuk, engkau minta rema, Tuhan menjawab, Tuhan bicara. Amin. Mari kita lihat apa kata Tuhan buat Daud. Majulah sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Oh ini hebat saudaraku, Daud ini luar biasa. Karena Tuhan suruh dia maju, jangan takut, aku menyertai. Tanpa ragu-ragu, gak peduli seberapapun besar tantangan masalah yang dia hadapi, dia gempur pasukan Filistin itu. Dan benar-benar Tuhan maju berperang menyertai Daud. Tuhan yang menerobos musuh-musuhnya. Dan Tuhan memberikan terobosan kemenangan yang gilang gemilang. Kalau saudara mengikuti petunjuk Tuhan sepanjang tahun ini, engkau akan melihat kemenangan gilang gemilang dia kerjakan di dalam kehidupan. Oke, nah tapi ternyata peperangan sama orang Filistin ini nggak selesai begitu saja. Ternyata ada babak keduanya. Saya ajak saudara melihat babak keduanya mulai ayat 22 sampai 25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi. Jadi sudah kalah tapi nggak terima, maju lagi. Dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Coba saudaraku. Ya Daud ini tanya enggak sekali. Ini sudah kebiasaan buat Daud. Sebagian orang kalau dengar ada anak Tuhan yang
Apa-apa tanya Tuhan, apa-apa tanya Tuhan, rasanya kok sok rohani. No, bukan sok rohani, itu Daud. Daud apa-apa tanya Tuhan, apa-apa minta petunjuk Tuhan. Jadi saudara telah dari Daud. Saudara ngikuti Tuhan, maka engkau akan hidup di dalam terang. Ya, saya lanjutkan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju. Wow, di babak kedua ini ternyata suara Tuhan beda. Sama-sama yang dihadapin Filistin. Yang pertama disuruh maju, tapi ronde kedua Tuhan ngomong, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ternyata Tuhan itu strategi ahli dalam strategi berperang. Jadi kalau dia perang, formulanya nggak sama terus-menerus. Jadi kalau Anda dapat rema yang babak pertama seperti ini, belum tentu rema babak kedua sama. Anda harus terus mendengar. Setiap peperangan, Tuhan akan ngasih rema yang unik. Setiap ronde, setiap babak, Tuhan bisa bicara secara unik kepada saudara. Buat Daud ini, babak pertama, Tuhan suruh langsung maju perang, konfrontasi. Babak kedua, Tuhan ngomong, jangan maju. Buat gerakan melingkar, terus kepung. Wow, luar biasa, saudaraku. Jadi Anda harus ngerti secara unik, setiap babak, setiap langkah dalam hidupmu, Tuhan punya rema yang unik, yang spesial. Ayat 24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian. Lihat, Daud berbuat seperti yang Tuhan suruh. Jadi Daud keep on following the Lord. Daud terus ngikuti Tuhan. Anda perhatikan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Wow, ini dahsyat sekali saudaraku. Daud ini tidak terkalahkan di dalam peperangan apapun, di dalam hidupnya, di dalam semua peperangannya, di medan tempur manapun, Daud selalu menang. Wow, kenapa? Karena Yesus yang ngomong, kalau engkau mengikuti aku, engkau nggak akan dalam kegelapan, engkau akan punya terang hidup. Jadi di masa dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kegelapan, di masa krisis, di masa resesi, di masa pandemi, di masa gonjang-ganjing apapun, saya mau ngomong sama saudara, perkataan Yesus nggak berubah. Aku terang hidup, kalau engkau mengikuti aku, engkau tidak dalam kegelapan, engkau dalam terang. Jadi dunia boleh kegelapan, dunia boleh kekelaman, Anda ngikuti Tuhan, Anda tetap dalam terang. Anda tetap mengalami kemuliaan Tuhan. Oke, jadi hari ini jangan mau ngikuti dunia. Dunia resesi, wah kita lemes. Ahli ngomong, pakar ekonomi ngomong, wah keadaan berat. Kita kemudian loyo. No. Anda nggak ngikuti pakar ekonomi, Anda nggak ngikuti dunia. Anda adalah the follower of Jesus Christ. Kita ini adalah pengikut Kristus. Selama kita ikut Tuhan, selama kita ngikuti tuntunan Tuhan, rema dari Tuhan, kita akan selalu punya terang dan kemuliaan Allah akan terus bersinar dalam hidup kita. Dalam gereja kita juga sama. Setiap kali kita ngikuti rema dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, selalu terang kemuliaan Tuhan bersinar. Masih ingat sekian tahun yang lalu Tuhan ngasih rema sama kita, doa profetik. Dan ketika kita ikuti, wow, terobosan besar Tuhan kerjakan, mujizat besar Tuhan kerjakan. Setelah itu Tuhan mulai bicara tentang apa? Tentang bangun pondok Daud. Dan ketika kita kerjakan, mengikuti terang itu, maka banjir mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Oke. Setelah itu Tuhan juga suruh taburkan benih profetik. Dan kita bersama-sama bangkit sebagai satu gereja menaburkan benih profetik. Hasilnya itu benar-benar mencengangkan. Belum pernah sebelumnya kita satu gereja bareng-bareng ngalami tuaian yang tidak biasa. Grace for Uncommon Harvest. Itu benar-benar mujizat keuangan yang sangat spektakuler itu terjadi. Di awal tahun ini Tuhan bicara sama saya.
untuk naik loteng atas. Saya ikuti, saya taat sama Tuhan, dan saya doa saudara juga taat sama Tuhan. Luar biasanya selama saya naik loteng atas, benar-benar Tuhan bukakan kepada saya visi ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan. Pewahyuan selama dari awal tahun sampai dengan sekarang ini, saya benar-benar ngalami kayak dibawa sama Tuhan, progres imannya cepat sekali. Perbesaran kapasitas manusia roh yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saya cepat sekali. Ini luar biasa. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak naik loteng atas. Jadi saya doa saudara, ngikuti petunjuk Tuhan. Anda akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan akan bersinar terang di dalam hidup saudara. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apa rema Tuhan buat kita sekarang ini? Mulai bulan ini apa rema dari Tuhan? Saya mau bagikan sama saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya. Mulai bulan ini Tuhan mau kita fokus selamatkan jiwa. Jadi Tuhan maunya kita fokus jiwa-jiwa. Tuhan mau kita bawa jiwa tiap bulan bagi Yesus. Saya berdoa Anda pengikut Kristus yang sejati, yang bukan cuma mengeklaim bahwa kita orang Kristen, tetapi kita punya komitmen untuk keep on following Jesus. Kita punya komitmen yang kuat untuk mengikut Yesus. Kalau Yesus ngomong, kalau Roh Kudus bicara untuk bangun Pondok Daud, kita bangun Pondok Daud. Kalau Roh Kudus bicara untuk kita doa profetik, kita doa profetik. Kalau Roh Kudus bicara untuk kita taburkan benih profetik, kita taburkan benih profetik. Tapi mulai bulan ini Roh Kudus bicara bawa jiwa. Doa saya Anda bukan orang yang pasif, yang berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Doa saya Anda segera tanggap rema dari Tuhan ini. Anda bangkit jadi pahlawan Allah, ada di garis terdepan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk bawa jiwa bagi Tuhan. Bawa jiwa di ibadah, bawa jiwa di kelompok sel. Saya ajak saudara, karena Roh Kudus akan menyertai saudara. Saya ajak saudara untuk maju, fokus pada jiwa-jiwa. Bukan cuma jiwa-jiwa, tetapi juga kelompok sel. Karena jiwa-jiwa itu harus ditampung di dalam kelompok sel, ditampung di dalam wadah ibadah raya. Kalau ibadah kita tentunya di gereja kita bersama-sama, tapi mereka juga perlu digembalakan di dalam kelompok sel. Jadi saya tantang saudara juga ambil komitmen. Semua pelayan Tuhan, semua jemaat keluarga Allah yang belum ya, Anda ambil komitmen jadi KKS, jadi ketua kelompok sel. Oke, KKS. Saya ajak saudara, ayo komit untuk follow Jesus, untuk ikut Yesus karena dia terang dunia. Kalau saudara lakukan rema yang Tuhan berikan, yaitu fokus jiwa-jiwa, bawa jiwa bagi Tuhan, yaitu jadi KKS. Saya mau ngomong begini, terang kemuliaan Tuhan akan bersinar dalam hidup saudara. Semua kegelapanmu akan lenyap. Tuhan akan bertindak dalam hidupmu. Tuhan akan buat jadi terang benderang, penuh kemuliaan Tuhan. Anda yang mau ngikut Yesus, dimanapun Anda berada, saya ajak saudara, kita berdoa bersama. Anda yang mau meresponi pesan Tuhan hari ini, Anda mau ngikuti, Anda mau dipakai sama Tuhan untuk selamatkan jiwa. Anda mau dipakai sama Tuhan untuk jadi KKS. Saya ajak saudara, ayo kita datang sama Tuhan dalam doa dan kita berikan komitmen kita kepada Yesus. Semuanya angkat dua tangan seperti ini. Dan saudara, tutup mata saudara, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, ini aku, utuslah aku. Pakai aku, bawa jiwa tiap bulan bagi Yesus. Pakai aku jadi KKS. Pakai aku memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti menyertai. Aku percaya terang kemuliaan Tuhan bersinar di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kalau Anda benar-benar komitmen ngikuti petunjuk Tuhan ini. Seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Anda akan lihat dalam hidup pribadimu Tuhan akan
menyatakan kemenangan demi kemenangan, jawaban doa demi jawaban doa, mujizat demi mujizat, berkat demi berkat Dia curahkan dalam hidupmu. Kuncinya keep on following Jesus. Jangan berhenti, terus ikuti Yesus, terus jadi saksi, terus selamatkan jiwa. Bangkit, yang belum pernah bangkit, selamatkan jiwa. Tiap bulan bawa jiwa bagi Yesus. Yang belum jadi KKS, bangkit jadi KKS. Mari kita lihat bagaimana tangan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan terang kemuliaan Tuhan bersinar. Oke, ada yang diberkati, Anda bisa subscribe di channel CSN. Ya, sharekan kepada pelayan Tuhan yang lain, jemaat yang lain, supaya mereka juga dibangun imannya, ngalami terang kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.